Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Rahmat dari kelas PPKH 5A. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Proposal Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan Ayam di Kabupaten Nunukan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Beternak ayam bagi masyarakat Nunukan bukan hal yang baru, baik ayam kampung maupun ayam pedaging telah dikenal sejak lama oleh kalangan masyarakat. Pada umumnya, pemerolehan daging ayam didapatkan dari dua jalur, yaitu jalur lokal dan introdusir dari Tawau, Malaysia. Bagi masyarakat Nunukan, memelihara ayam sudah menjadi bagian dari kegiatan keseharian, baik yang dipelihara secara intensif seperti ayam pedaging dan petelur maupun yang dipelihara secara tradisional untuk tujuan komersil atau sekedar hobi. Dalam hal ini, perhatian Pemda Nunukan dalam menumbuh kembangkan peternakan ayam di Nunukan cukup besar. Sejak Kabupaten Nunukan terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Garing 1999 hingga saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan biaya pembinaan dalam membantu menunjang akselerasi peternakan ayam masyarakat. Sejak saat itu, pertumbuhan dan perkembangan ayam, baik ayam ras maupun buras, di kabupaten ini semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Data statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi ternak ayam di Kabupaten Nunukan cukup besar, yaitu ayam buras sekitar 110.342 ekor pada tahun 2018 dan sekitar 109.653 di tahun 2019, serta untuk ayam pedaging sekitar 698.202 ekor di tahun 2018 dan sekitar 1.156.140 ekor di tahun 2019. Ini belum termasuk pasokan daging yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Di samping ternak ayam buras dan ayam ras pedaging, Nunukan juga berpotensi untuk pengembangan ayam petelur. Meski kegiatan ini dalam skala kecil telah mulai digalangkan oleh masyarakat, namun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Budidaya ternak ayam petelur ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa secara umum kondisi agroklimat Nunukan sesuai untuk peternakan ayam. Indikasi ini juga diperkuat dengan potensi pasar yang sangat besar di Nunukan dan kecamatan lain yang masih membutuhkan telur dalam jumlah yang relatif besar. Kebutuhan telur bagi pasar di Nunukan yang belum mencukupi sepenuhnya menjadikan pengusaha atau pedagang mengintrodusir telur dari luar Nunukan. Umumnya telur didatangkan dari Sulawesi dan Tawau. Pengembangan usaha diharapkan dapat menggugah minat praktisi dan pelaku usaha serta pemerhati masalah peternakan untuk melakukan pembudidayaan terhadap komoditas ternak ayam ras petelur. Tujuannya adalah menambah pendapatan warga dan menunjang gizi masyarakat adil dan saling menguntungkan. 1.2 Tujuan: mempelajari secara umum potensi dan masalah yang dimiliki oleh masyarakat dan kelembagaan peternakan di Kabupaten Nunukan, meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait strategi pengembangan kelembagaan peternakan di Kabupaten Nunukan. 1.3 Manfaat: mahasiswa dapat belajar dari pengalaman agar dapat mempelajari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan ayam di Kabupaten Nunukan. Mahasiswa dapat mengetahui mengenai usaha peternakan ayam di Kabupaten Nunukan. Bab 2. Potensi dan masalah yang dimiliki. Potensi lembaga peternakan. Sejak Kabupaten Nunukan terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Garing 1999 hingga saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah mengalokasikan biaya pembinaan dalam membantu menunjang akselerasi peternakan ayam masyarakat. Sejak saat itu pertumbuhan dan perkembangan ayam baik ayam ras maupun beras di Kabupaten Nunukan semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Data statistik tahun 2020 yang telah saya bacakan tadi dan tingginya minat masyarakat dalam memelihara ayam buras dapat dipahami mengingat ternak ini merupakan kebutuhan pokok dalam berbagai acara seremonial bahwa ayam buras berikut telurnya bukan hanya ditunjukkan untuk pemenuhan konsumsi keluarga
dan masyarakat, namun juga memiliki makna ritual dalam acara adat dan upacara keagamaan. Hal ini sangat berbeda dengan keberadaan ayam broiler atau pedaging maupun ayam petelur yang tujuan dari pengadaannya hanya konsumsi dan pemenuhan gizi atau kalori masyarakat. Di samping itu bahwa ayam buras dengan berbagai galurnya bagi pecinta ayam di Nunukan merupakan hobi dan bernilai komersil, baik dari segi warna, bulu, kekuatan dan kekokohannya menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta ayam buras. Di samping ternak ayam buras dan ayam ras pedaging, Nunukan juga berpotensi untuk mengembangkan ayam petelur. Meski kegiatan ini dalam skala kecil telah mulai digalangkan oleh masyarakat namun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Budidaya ternak ayam petelur ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa secara umum kondisi agroklimat Nunukan sesuai untuk peternakan ayam. Indikasi ini juga diperkuat dengan potensi pasar yang sangat besar di Nunukan dan kecamatan lain yang masih membutuhkan telur dalam jumlah yang relatif besar. Kebutuhan telur bagi pasar Nunukan yang belum mencukupi sepenuhnya, menjadikan pengusaha atau pedagang mengintrodusir telur dari luar Nunukan. Umumnya telur didatangkan dari Sulawesi dan Tawau. Pengembangan usaha ini diharapkan dapat menggugah minat praktisi dan pelaku usaha serta pemerhati masalah peternakan untuk melakukan pembudidayaan terhadap komoditas ayam ras petelur. Tujuannya adalah menambah pendapatan warga dan menunjang gizi masyarakat adil dan saling menguntungkan. Masalah yang dimiliki. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan ayam Nunukan ini hampir tidak ada bedanya dengan permasalahan yang dihadapi pada pengembangan ayam buras pada umumnya, seperti masalah pakan dan manajemen pemeliharaan. Dari hasil partisipatori rural apresial atau PRA, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur diketahui bahwa baik di Kabupaten Tarakan maupun Nunukan, tujuan utama pemeliharaan ayam Nunukan hanyalah sebatas untuk pemenuhan konsumsi keluarga dan untuk keperluan tradisi ritual keagamaan. Pola pemeliharaan ayam lokal di masyarakat pedesaan Indonesia sebanyak 80% masih dilakukan secara ekstensif, sisanya 20% secara semi-intensif. Hal tersebut terjadi pula pada pemeliharaan ayam Nunukan. Di daerah Tarakan dan Nunukan, sistem pemeliharaannya kebanyakan bersifat tradisional dengan tingkat kepemilikan yang rendah 5-10 ekor sehingga menyebabkan perhatian petani terhadap ayam yang dipelihara sangat kurang. Kematian ayam dianggap hal yang biasa karena kerugian tidak besar. Akibat lainnya adalah populasi ayam Nunukan dengan mutu genetik sesuai dengan nenek moyangnya sangat sedikit karena terjadinya perkawinan dengan ayam buras biasa dan tingginya angka mortalitas pada periode starter karena lambatnya pertumbuhan bulu. Harga pakan yang tinggi dan kurangnya pengetahuan petani tentang sumber-sumber pakan alternatif lokal menyebabkan petani memberikan pakan yang seadanya dan tidak sesuai dengan situasi fisiologis ternak. Tidak adanya recording dari peternak dan jarang dilakukan kontrol kesehatan. Wafiatiningsi 2004. Belum adanya sertifikasi dan kurangnya sosialisasi masyarakat tentang potensi ayam Nunukan menyebabkan kurangnya minat para petani dan pihak swasta untuk mengembangkan ayam ini. Pengembangan ayam pedaging mendapatkan masalah antara lain yaitu pada saat terjadinya penyakit dan harga ayam di pasar murah dan pakan ayam yang sangat mahal. Maka dari itu masyarakat Nunukan kurang tertarik dengan pemeliharaan ayam pedaging walaupun ada sebagian masyarakat yang sudah memelihara ayam pedaging. Kelompok peternakan ayam di Kabupaten Nunukan sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu pembinaan dari tim PPL untuk penguatan kelembagaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan peternak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan yang telah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, temu usaha, dan pelatihan-pelatihan. Sudah tampak terjadi penguatan kapasitas pada kelompok peternak di Kabupaten Nunukan, yaitu perubahan sikap, keterampilan dan pengetahuan dari peternak menjadi lebih inovatif, kreatif. James A. 1989. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial, memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri lebih lanjut. Suhaimi, A. 2016 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Rencana biaya untuk peternakan ayam. Nah, di sini ada rencana biaya untuk peternakan ayam, itu ayam bisa
ayam ras untuk pedaging atau ayam broiler, biaya bibit yaitu 2.100.000, biaya pakan itu 14.136, biaya OVK 44 juta, tenaga kerja 8 orang 456, pajak tanah dan bangunan 500.000, biaya listrik 38 juta, biaya transportasi 31 juta, totalnya 16.800.000. Di sini cuma ada salah pengetikan ya, salah pengetikan 0 ya. Harusnya 2 juta saja seperti itu karena ini kalau ini lebih besar ya. Ini salah pengetikan, mohon maaf. Pembuatan kandang, kandang 11 juta, mobil pick up 5 juta, tempat makan ayam layer 672, tempat minum ayam layer 672, tempat makan ayam DOC 550, tempat minum 550 juga, timbangan ayam 240, drum plastik 500, mesin genset 500, sekop 60.000, gayung 75.000, lampu kandang 1.600.000, totalnya 21.416.000. Penutup, demikian proposal ini saya buat dengan sangat sederhana, namun demikian semoga langkah ini turut andil dalam memudayakan ternak ayam, salah satu upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan untuk membutuhkan ekonomi kerakyatan dan dimotivasi dan jalankan oleh kelompok usaha peternakan ayam di Kabupaten Nunukan, serta dapat memberikan lapangan kerja serta memajukan ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Besar harapan kami atas dukungan pemberdayaan dan pembinaan dari pemerintah, swasta, perusahaan, para donatur khususnya di bidang pengembangan dan budidaya peternakan ayam dengan ditunjang sarana dan prasarana, dana permodalan usaha sehingga apa yang dimaksud dan tujuan dari kegiatan ini kiranya dapat terlaksana. Atas perhatian dan bantuannya kami mengucapkan terima kasih. Semoga seluruh kebaikan dan ikatan kebersamaan dalam kebijakan untuk menuntun masyarakat ke arah kesejahteraan dan kemajuan tersebut mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mungkin sekian saja dari penyampaian saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga lagi tidak fit, tidak sehat, jadi membuat proposal dan PPT ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, mohon dimaafkan. Mohon doanya juga semoga saya cepat baik-baik saja. Semoga masalah yang saya hadapi semuanya bisa dilewati karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salahnya datangnya dari diri saya pribadi, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata, komen di bawah agar saya dapat belajar lebih banyak lagi. Oke, dadah. Assalamualaikum.